Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perekaman pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, ke-8 BSSR, ke-9 ABMM, ke-10 Bian, ke-11 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, itu ada Indi yang ditutup nih. Saya langsung aja ke Stockbit ya, karena hot smiranya kayak lagi gangguan. Dan ya dengan Stockbit pun Bapak Ibu tuh udah tercakup semua yang Bapak Ibu bisa pakai indikator. Ada broker summary atau bandar detektor, ada MACD, volume, dan lainnya. Jadi dalam satu aplikasi ini pun Bapak Ibu sangat mudah. Dan kalau mau join dan kalau mau daftar Stockbit bisa klik link yang ada di deskripsi. Kalau Bapak Ibu minimal saldo 10 juta, Bapak Ibu bisa join untuk mendapatkan insight-insight dari Burnet Trader. Masukkan kode external community R14788. Ya, kalau tertarik langsung saja link yang ada di deskripsi. Nah, itu ya. Jadi kita lihat dulu Indi. Sebelum ke technical Indi, mau lihat dulu harga Newcastle Coal-nya itu terkoreksi 1,08%. Jadi Indi kemana nih? Karena sudah jebol 1400, peluang besar turun ya. Akan uji support kuatnya semenjak awal tahun itu di 1300-1280. Ke situ ya. Bisa nggak sih dia balik arah? Kalau melihat kondisi Newcastle Coal-nya tertekan juga, terkoreksi 1%, ya lebih condong Indi turun ya. Jadi Indi saat ini belum, gimana yang nyangkut, wait and see aja dulu, simpan dulu uangnya, nggak perlu average down. Tapi kalau mau cicil sekali dulu, coba di 1300-an. Tapi kalau Bapak Ibu baru floating loss-nya cuman 2%, 4%, 5%, mending wait and see ya. Kecuali Bapak Ibu yang dalam banget, floating loss-nya 10%, 15% mungkin dari pucuknya ini. Nah, sekarang 13%, ya nanti turun 16%, 17%, ya average down. Gak ada cara lain, asal sabar. Ada nggak momentumnya naik nanti? Ya mestinya coal naik juga tahun ini ya, karena coal sudah lama tertekan kan. Bahkan semenjak kapan nih dia mulai peak? Tuh 2 tahun dah tertekan. Sampai Oktober nanti 2 tahun dia tertekan. Siklusnya biasanya 2 tahun turun, 2 tahun naik. Ini contohnya 2018 sampai 2020 turun, habis itu naik ya. Dan kondisi sekarang turunnya kemana sih? Ya mestinya nggak lebih dari 1200 itu ya. Jelek-jeleknya 1200 lah. Ya, sedikit lagi lah. Tapi disclaimer ya. Untuk Indi lebih ke wait and see. Kalau di grup Burnet Trader udah profit juga, beli ya waktu dia rally atas nih, dan sekarang udah nggak perhatikan lagi. Tapi apakah ada yang lossnya juga? Ada yang lossnya. Nggak ada yang sempurna dalam trading ya. Tapi loss di saham-saham big cap, TLKM, BBRI, dan seperti itu. Untuk Indi lebih ke wait and see dulu, masih bisa turun walaupun ada small akumulasi ya. Lihatlah nanti. Pokoknya kondisi sekarang tuh memang jebol. Cuma takutnya tiba-tiba buying power ada, tapi kayaknya enggak deh. Tetap arahnya turun dulu ya. Untuk Indi langsung saja ke saham selanjutnya, ada Adro yang ditutup di harga 2600. Potensi turun nggak? Turun walaupun koreksi paling kecil. Memang ini di neckline-nya 2500 ya. Jadi turunan sedikit lagi lah. EMA 200-nya nih mungkin diuji dulu, baru dia technical rebound. 1-2 hari lagi lah koreksinya kemungkinan besar ya. Nah, nih target pola Rosin Wedge-nya nih itu 2500-an. Mungkin nggak dia rebound dari angka genapnya? Ini kan support minor juga. Mungkin aja, tapi ya kalau menurut saya naik terbatas lah. Tergantung lah kayak gimana strategi Bapak Ibu ya. Beli harga sekarang itu pun bisa jadi profit. Nggak ada yang salah di market nih ya. Yang penting punya strategi aja. Fokus ke pertumbuhan portfolio, bukan yang cuman satu saham floating profitnya 20-30%, yang lainnya berantakan. Ya, fokus saja biarpun kecil-kecil, yang penting konsisten, loss kecil-kecil konsisten, cut loss juga ya seharusnya bisa bertumbuh. Itu ya. Untuk Adro lebih ke
Ya saya sih lebih ke wait and see dulu lah ya. Bisa turun nih 2.500 tuh. Kita lihat kuat nggak 2.500. Mudah-mudahan lah kuat. Karena kalau ditarik tren dari semenjak Desember 2023, nah itu kemungkinan besar sih swing low dan retest dulu baru naik lagi. Seperti itu. Untuk langsung saja ke saham selanjutnya, ada ADMR yang ditutup di harga 1.320. Bandan detektor big akumulasi. Yang akumulasi bukan kaleng-kaleng tuh. KZ, RX, AK, KI. Yang jual itu retail semua. CP, YP, CC, KK, EP, PD. Jadi 6 broker atasnya tuh retail, ya broker-broker retail, dan yang belinya tuh buying powernya itu broker-broker asing. KZ, RX, AKKI. Jadi kondisi seperti ini bisa technical rebound, ya. Cuman Bapak Ibu perhatikan, dia 3 hari itu volumenya turunnya tuh dengan volume besar. Makin hari makin besar, tapi technical reboundnya cuman volume kecil, nggak nyampe setengah hari Kamis sebelumnya. Jadi akumulasi ini kayaknya nggak kuat juga ya. Kalau saya kondisi seperti ini lebih ke wait and see lah. Coba lihat hari sebelumnya ya, tanggal 25 itu kan ada ada jualan yang cukup besar tuh. Siapa yang jualan? Nih yang jualan NI, BB, PD, YP, AK, DX. Jadi kalau saya sih kondisi sekarang wait and see dulu lah. Mungkin nggak reboundnya. Nggak terlalu deh. Kalau rebound terbatas menurut saya ADMR. Atau lihat Senin aja. Kan kita ini nggak seperti ini bisa analisanya ya bisa teknik rebound. Tapi pas nanti live market itu ada buying power nggak kuat nggak. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat dari bid over chart nantinya. Yang bisa Bapak Ibu pelajari di kelas scalping. Ya. Saat market berjalan itulah saatnya Bapak Ibu lihat dalam kondisi seperti ini. Ini kan harga-harga nanggung nih. Beli nggak dengan indikator yang memang ada big akumulasi, tapi big akumulasi volumenya kecil. Nah itu kan sebagai trader kita, wah ini benar serius naik nggak? Nah perlu dikonfirmasi besoknya pas live market. Kalau memang buying power kuat baru enter. Nah itu gunanya ya. Untuk Bapak Ibu melihat bid over, chart, dan indikator lainnya. Seperti itu aja untuk ADMR. Kalau saya lebih ke wait and see, memang ada akumulasi. Cuman takutnya sih ya akumulasi sebentar merah lagi. Bisa seperti itu kan? Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PTBA yang ditutup di harga 2.880. Terkoreksi berapa nih? 0,35%, tapi ada big distribusi. Kondisi seperti ini MACD-nya sudah memberikan sinyal dead cross. Walaupun masih di atas perbatasan garis nol. Kalau saya melihatnya ini, mungkin 2.800 ya turunin dikit aja. Ini saya gambar ulang aja ya. 2.800 lah. 2.800 sampai 2.750. Nih kita lihat di area ini. Mantul nggak dia? Kalau harga sekarang harga nanggung, kalau saya lebih ke wait and see. Belum berani. Walaupun dia itu koreksi 3 hari dengan volume makin mengecil. Tapi bisa lanjut. Ya. Ini apalagi yang jualan tuh JP, AK tuh JP-nya 10,7 miliar, AK 1,9 miliar. Jadi lebih condong bisa turun untuk PTBA. Ya, jadi seperti itu aja untuk PTBA. Wait and see dulu kapan dia bagi dividen ya. Kita mampatin dividennya nanti. Nah Juni bagi dividen bisa jadi kan. Mei turun dulu tuh. Mungkin nanti bisa sampai 2.500-an. Baru sentimen dividen narik harga. Ya, cuman dari Desember nih dia udah narik nih ya. Sampai April tuh udah ideal sebenarnya tarikannya nih. Tapi kalau dia nanti swing bawah sekali lagi, itu nanti bisa jadi itu di web 5 pas bagi dividennya ya. Seperti apa gambarannya ya ini. Tapi saya nggak terlalu expert ya. Ya ini simpel aja saya gambar. Nah kemungkinan di sini ini dia dalam pembentukan web 4 terus web 5. Web 5 3.200-an kan lumayan. Tuh misalnya dari 2.600 2.500 nanti potensi upsetnya, tapi ini baru gambaran ya, belum pasti, nanti lihatnya 16% sebelum dividen kan lumayan. Jadi tunggu aja nanti di setelah dia koreksi di mana kira-kira bottomnya, di 2.700-an kah atau 2.500-an. Itu aja untuk PTBA. Lanjut ada ITMG yang ditutup juga terkoreksi. Wah 25.000-nya jebol. Terkoreksi 1,9%, big distribusi yang nampung retail semua. Yang jual asing kebanyakan dan yang nampung retail semua nih. CC, NI, PD, XL, SC.
ya. Jadi ini sih ada momentum memang technical rebound, tapi rebound terbatas untuk naik tinggi kayaknya belum saatnya. Dividennya belum saatnya ditutupnya dalam 1 bulan ke depan, kemungkinan besar. Bahkan kalau saya lihat, kalaupun technical rebound tuh bisa sampai mengarah ke palingan ya 25.500 sampai 26.000 aja. Dan siap-siap mungkin mantul kalau jebol ya, mantulnya di 24.000 lah. Mudah-mudahan di situ ya. Dikit lagi lah koreksinya. Terlalu dalam juga, dan kalau Bapak Ibu perhatikan nih, dia itu masih sideways range 24.000 sampai 28.000. Lumayan ya, 4.000 poin. Jadi kita lihat aja nanti di 24.000 untuk ITMG seperti itu. Tapi kita lihat aja nanti untuk ITMG. Kalau sekarang lebih ke wait and see. Gimana yang nyangkut ITMG? Ya, waktu itu kan saya bilang di 25.000 tuh kemungkinan bisa mantul. Ya, ini kan belum pasti juga turun, bisa aja besok mantulnya, Senin maksudnya. Tapi mantul-mantul terbatas untuk naik kayaknya agak susah saat ini ya. Nutup gap dividen naik-naik terbatas, cuan bungkus saja lah kalau mau beli. Ya, Bapak Ibu bisa pakai 24.000 itu stop lossnya. Kalau baru beli harga sekarang, yang nyangkut atas hold aja, sabar. Udah, nggak ada cara lain. Kalau nggak disiplin stop loss dari pertama beli, ya cuman satu. Jalannya lagi sabar. Jangan di tengah jalan stop loss. Nggak mau stop loss 3%, 5% atau 6%. Tapi mau stop loss 15%, 20% kan aneh. Sayang. Udah biarin aja. ITMG kok sabar aja. Seperti itu aja untuk ITMG. Lanjut. PNTR yang terkoreksi juga. Tapi tipis aja nih. 0,41%. Distribusi juga. Jebol. 24.000 ini kemungkinan jebol. Arahnya 23.000, 22.500. Kalau menurut saya bisa potensi jebol. Kalaupun rebound terbatas mungkin nggak jauh juga. Mungkin 3%-an. Bagi dividen kapan dia nih? April ya. Coba saya cek dulu RTI bisnis. Kapan dia bagi dividennya untuk UNTR. Bagi Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Oh, dia di markdown turunannya ya. Tutupannya di markdown. Oh, bagi dividennya tanggal 3 2024 Mei. Minggu depan tanggal 3 Kumdet, hari Jumat minggu depan bagi dividen Kumdet, dan ex-date-nya Senin 6 Mei. Dividennya 2.270, hampir 10%. Kondisi sekarang dia turun. Senin potensi rebound, tapi reboundnya setengahnya paling maksimal. Paling kalaupun rebound mungkin 2,5% sampai 4% itulah. Kalaupun technical rebound ya. Tapi ya itu pas Kumdet langsung Senin lagi tanggal 3 ya. Tanggal 3 berarti masih ada berpeluang technical rebound nih. Kemungkinan ya 24.000 nih bertahan. Ada potensi technical rebound. Untuk WNTR, tapi memang peaknya nih udah kelihatan ya. Dia dari bawah 22.000 sampai 26.000 tuh berapa naiknya? 16% ya ideal lah. Kalau dari bawah 25% ya wajar lah. Jadi selesai kayaknya udah selesai untuk naik tinggi. Untuk mendapatkan dividen 10% itu, nariknya 10% maksudnya senilai dividen kayaknya susah, maksimal setengahnya lah. Di 3-4% mungkin ada potensi rebound sampai Kumdet. Tapi ini disclaimer ya, mungkin ada. Kalau Bapak Ibu gimana, saya mau dividennya aja. Biar aja deh nanti loss, biarin saya mungkin nambah bawah karena ini juga sudah turun dalam dari peaknya itu, dia pernah di 36.000. Boleh, nggak ada salah Bapak Ibu seperti itu. Tahun lalu aja setengah dividennya udah ditutup kan. Nah, tahun ini tutup gak? Ya harusnya tutup kalau cuma 10%. Ya, mantap lah untuk UNTR kalau Bapak Ibu mau simpan. Tapi disclaimer, itu aja untuk UNTR. Langsung saja ke selanjutnya ada DOIT yang ditutup menguat tipis 1,69%. Ada big akumulasi, tapi Bapak Ibu perhatikan. Sebenarnya udah tercapai, 500 udah disentuh ya. 496. Tapi ya udah itu. Udah peak. Jadi jangan dulu lah. Kalau menurut saya jangan dulu, walaupun indikator MACD-nya masih ke atas membentuk golden cross, volume juga lumayan meningkat, ada big akumulasi juga, cuman ya ini dia udah naik dari 400 ke 480 20%. Jadi lebih ke wait and see ya, jangan dulu. Jadi jangan dipaksa beli atas, takutnya tiba-tiba dibuang dalam kan sayang. Iya kalau naik sih nyaman, enak, tapi kalau dibuang itu nyakit, apalagi yang Bapak Ibu penuh harapan, nggak pakai stop loss, nggak punya plan, wah bisa nyangkut lagi kan. Jadi sekarang itu saatnya jagain trailing stop yang punya, atau yang punya mepet-mepet, misalnya beli di 460, 450, jagain dengan trailing stop, jangan sampai balik BP. Ada peluang dia bisa koreksi juga untuk DOIT, bahkan bisa koreksi, bisa jebol lagi nih 440. Mending jagain ya dengan trailing stop yang punya harga mepet, atau yang cuman profit 2% udah bungkus saja besok.
Tapi disclaimer ya, kalau Bapak Ibu yakin dengan sahamnya ya silahkan di hold. Kan setiap orang tuh beda-beda strateginya. Ya nggak masalah sih. Jadi seperti itu. Untuk Doit, langsung saja ke saham selanjutnya ada Harum yang masih di atas 1.300. Terkoreksi 1,52%. Normal distribusi, small distribusi, netral. Dan ya bisa rebound. Bisa rebound. Kalau market mendukung, market rebound, saham batubara rebound juga Harum. Tapi apakah bisa naik tinggi? Belum pasti. Ya, kalaupun naik mungkin 2%, 3% aja. Paling 1.350. Lebih condong dia bisa jebol supportnya. Kita lihat aja nanti ya. Kalau tiba-tiba hijau pekat ya menarik lah pokoknya kalau dia bisa tembus 1.350-nya. Ya, seperti itu aja untuk Harum. Kalau benar ini swing low ya ke atas. Dengan catatan ya, kalau Bapak Ibu yakin supportnya 1.270 tuh jangan jebol buang. Itu aja untuk Harum. Lanjut. Ada BSSR. BSSR lagi sideways. Dan ya 3.700 tuh support. Nah ini dia lagi sideways ya. Ada big akumulasi. Tapi yang akumulasi broker-broker retail. XL, KKPD. Risknya sebenarnya kecil aja nih. Paling 2%. Jebol 3.700 buang dulu aja. Ya kalau rebound minggu depan tuh tembus 3.800 tuh bisa digasnya ya. Bisa jauh arahnya nih. Karena ada pola nih cup and handle. Nah pokoknya neckline 3.800 berapa nih? 3.800 tuh tembus. 4.000 minimal arahnya. Asal tembus ya besok. Kita lihat aja Senin maksudnya. Yang penting nggak ada koreksi. Kalau dia koreksi ya udah gagal. Di bawah 3.700 gagal. Untuk BSSR lanjut. ABMM. ABMM turun dulu. Oh, saya juga dulu tuh perhatikan ABMM. Ya. Karena ini sahamnya Pak Lo Keng Hong. Dan baru beli-beli lagi 2024. Cuman di atas ini saya lihat nggak kuat. Udah nanti aja dulu. Menariknya kalau dikasih 3.600. Ini belum ada swing low kan? Dia akan retest EMA 200-nya. Kebetulan EMA 200 itu akan mantul. Peluang besar mantul. Saya akan buy on weakness. Tapi disclaimer ya. Pokoknya saya lihat nanti kondisi saat market berjalan di area 3.600 tuh menarik ya. Kalau menarik saya beli juga gitu. Ya karena menurut saya ABMM ini masih menarik. Seperti itu aja untuk ABMM. Lanjut. Bian. Bian belum. Kalau Bian belum. Wait and see aja dulu. Ya. Potensi cut loss kalau Bian. Kalau Bapak Ibu beli. Kondisi sekarang. Jadi skip aja dulu untuk Bian. Toba bahaya juga Toba. Wait and see dulu. Ya, kecuali dia tembus 240-nya oke. Atau tunggu sekalian di bawah 220. Itu aja. Untuk Toba saat ini ya gimana yang nyangkut sabar aja. Kuncinya sabar aja udah. Kalau Bapak Ibu yakin dengan Pak Pandu Sahrir, boleh hold ya. Itu aja. Kalau yang trading gimana nih yang beli atas nih? Ya kalau besok koreksi lagi ya buang aja udah. Baru buyback di 220. Kalau mau ya, kalau mau hot sampai 220 Everton silahkan juga, nggak ada yang salah ya. Jadi seperti itu. Untuk Toba kalau saya lebih wait and see dulu. Tunggu dia tembus 240 lagi, di atas 240 baru bisa dilihat lagi atau tunggu di bawah sekalian 220. Langsung saja ke saham terakhir ada KKGI. KKGI rebound 400. Kondisi sekarang ada big akumulasi, lanjut nggak nih? Ini di resisten kuat. Takutnya sih kempes. Cuman kalau Bapak Ibu perhatikan, akumulasinya besar. Maksudnya yang akumulasinya brokernya sedikit. Tapi ini dia kepentok resisten. Kita lihat aja ya. Yang kayak gini nih lihat buying power aja besok Senin. Kalau memang buying power masuk, ikut masuk gitu. Kalau beli untuk swing, beli dengan melihat technical seperti ini aja terlalu beresiko. Kecuali Bapak Ibu stop loss tipis. Ya udahlah. Kalau dia gagal bertahan atas 400, saya stop loss aja misalnya di 396 atau 392 ya udah. Bisa juga seperti itu. Ya, kita lihat aja Senin. Mampu nggak lanjut? Kalau dilihat volume meningkat, MACD mengarah ke atas. Broker summary banda detektor stock bid oke, akumulasi. Mudah-mudahan lah ya. Jadi seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.